Orang Minang itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah Indonesia. Good. Nah, jadi kalau misalkan nih Pak wisatawan datang ke sana gitu ya, mau ya istilahnya mau menggali lah keistimewaan tersebut gitu, mau foto-foto segala macam, itu terbuka sekali Pak ya? Terbuka. Terbuka sekali Pak. Tempatnya sendiri di mana Pak lokasinya Pak? Jauh nggak dari ini? Ada desa Waindabula dengan desa Kaimula Pak. Oh, desa Waindabula. Jadi kalau dari ibu kota kabupaten itu kita harus naik speed kurang lebih 30 menit, menaik mobil kurang lebih 15 menit sudah sampai. Oh, berarti memang dia di pulau Pak ya gitu ya? Di pulau. Oke. Kok lanjut kok? Ya ada pertanyaan lagi Pak, tapi sebelumnya saya mau nanya, itu yang Pulau Ular tadi, apakah benaran emang itu tempatnya ular atau bagaimana Pak? Jadi nama sesungguhnya Pulau Libu Tonggili. Hanya pada tahun 2017 sengaja diberikan nama Pulau Ular pada zamannya supaya orang tidak mencuri pasir di situ Pak. Oh. Disebutlah Pulau Ular. Nakut-nakuti ya Pak. Menakut-nakuti. Oke, kita lanjut Pak ke pertanyaan nih, satu lagi ini masih dari Hendra. Adakah kerjasama khusus dengan sektor pendidikan nih untuk promosi pariwisata di daerah yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata di sana? Ya alhamdulillah untuk kerjasama dengan Dinas Pendidikan, alhamdulillah hari ini kami berjalan dengan baik. Apalagi Bupati sebagai pemegang tongkat kekuasaan jelas tidak akan menyampaikan kepada kami supaya semua bersinergi untuk membangkitkan sektor pariwisata. Oke. Pak, ini pertanyaannya banyak sekali nih Pak. Tapi sekarang saya coba ke Pak Kades dulu sedikit ya. Pak Kades, ini ada yang nanya dari Amiruddin Majid. Apakah ada regulasi desa yang mengatur tentang pengelolaannya wisata jembatan Lapoili tersebut Pak? Kalau regulasi karena tahun 2019 akhir itu kami sudah melakukan rapat pertemuan untuk pembentukan peraturan desa. Oke, Perdes Pak ya? Iya, Perdes Pak. Kemudian yang masuk di jembatan wisata ini, ketika ada yang membawa minuman keras itu akan didenda. Oke, ya betul, nggak boleh Pak. Sangat besar dendanya itu Pak. Kemudian yang mau bikin masalah juga kami akan denda. Oke. Mau bikin masalah apa tuh maksudnya? Masalah seperti apa Pak? Masalah itu katakan ada yang mau bikin macam-macam dengan yang lain, Premanisme memukul ya, Pak? orang, ya premanisme lah katakan begitu. Itu akan kita tahan dan kita denda. Oke. Buang sampah Pak? Oh kalau itu lengkap semua tempat sampah. Enggak, maksudnya kalau ada yang buang sampah sembarangan, apakah ada denda Itu juga didenda Pak, didenda. Oke, sip. Wajib ya Pak? Good Pak, harus Pak. Iya. Oke. Karena saya kasih contoh gini Pak. Dulu saya termasuk yang seneng lah naik gunung itu Pak ya. Kalau kita mau naik gunung itu sendiri, sebelum naik tuh Pak, tas diperiksa bawaannya apa aja. Bawa super mie berapa, pulang tuh harus masih ada bungkusnya semua. Iya. Mungkin hal seperti itu juga bisa diterapkan juga gitu, supaya ya jangan ada sampah gitu. Karena kalau udah jadi sampah itu aduh ciloko Pak, itu paling susah sekali gitu. Betul. Karena Oke, memang di lanjut, sini di setiap gazebo ada tempat sampah kita siapkan. Ya, betul. Kalau itu sih pasti Pak. Pasti. Oke. Kok silakan kok. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Kadis nih. Kira-kira Pak selain udah ada beberapa warga juga ya yang digaji untuk dalam terlibat ya di Lapoili ini. Ada langkah-langkah lain nggak sih Pak yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata di sana yang melibatkan masyarakat nih Pak untuk membuat destinasi ini semakin dikenal orang atau mungkin semakin terjaga ya Pak ya? Jelas kami Dinas Pariwisata tetapkan mengadakan pendampingan. Makanya nih kami usulkan ini jembatan Lingkar Lapoili. Nanti selama sebelum disampaikan Pak Kades bahwa jembatan Lingkar Lapoili masuk anugerah prestasi UNESCO.
Kami hanya bisik bahwa kami akan usulkan Jembatan Lingkar sebagai salah satu nominasi jaringan. Halo. Halo, Pak. Ya, sorry. Sorry tadi ke salah. Jaringan dia. Ya. Silakan Pak. Halo. Ya. Halo. Halo, Pak. Halo Ko. Cek. Ko. Halo. Halo. Halo Ko. Bisa dengar Bang? Halo. Halo. Ya, didengar. Ko, sudah Ko. Sudah. Gue dengar. Dengar. Oke. Silakan. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Iya. Yang tadi kan kita udah ngomongin Pak tentang kayak penghasilan dari retribusi begitu ya Pak. Apakah dengan penghasilan sebesar itu ada program berbasis lingkungan nih Pak untuk menjaga kebersihan alam sekitar destinasi wisata Pak? Pak Desa, silakan. Penghasilan itu kita sudah putuskan di rapat peraturan desa itu. Ada kebersihan, kita siapkan, kita sisihkan untuk yang menjaga kebersihan. Kemudian pengelola itu setiap hari mereka kerja, sebelum pulang itu mereka sudah lakukan kebersihan dan sudah digaji per bulan. Sudah digaji itu per bulan untuk yang menjaga kebersihan, Pak. Oke. Ya, menambahkan lagi Pak, maksudnya ada program nggak Pak yang kira-kira dilakukan selain menggaji orang-orang ini yang berbasis lingkungan gitu, misalnya mungkin ada penanaman pohon yang secara berkala begitu Pak. Kalau itu kita sudah lakukan Pak beberapa bulan lalu. Oke. Kita sudah lakukan penanaman pohon beberapa bulan yang lalu Pak. Itu di sekitar Lapoili ya Pak ya? Di sekitar Lapoili. Oke. Pak, Silakan Mas. saya mau nanya dikit nih Pak. Itu kedalamannya laut di situ di Jembatan Lapoili berapa dalam tuh Pak? Jembatan itu? Sekitar kurang lebih 3 meter Pak. 3 meter Pak ya? Wih lumayan juga berarti waktu Iya, bangun itu Pak. 3 meter. Oke. Habiskan energi. Iya betul. Makanya bisa mancing Pak di sana Pak. Iya Pak. Oke. Jadi Jembatan Lingkar ini ide sendiri, gagasan sendiri, kerja juga sendiri. Bersama masyarakat kita kerja. Gitu ya Pak ya? Jadi ide sendiri, gagasan sendiri juga ikut kerja Pak. Oke. Gagasan siapa Pak? Itu Pak. Pak Desa sendiri Pak, gagasan Pak Desa. Aduh hebat nih Pak Desa nih. Hebat. Iya. Ya. Oke. Pak, ini mungkin Bapak berdua nih. Adakah pemandu wisata Pak di setempat gitu ya, mungkin orang desa ataupun memang dari luar sendiri gitu, memang yang memang ada disiapkan di situ untuk ya menjelaskan lah kepada pengunjung tentang tempat itu. Ini pertanyaan dari Hadifa KA nih Pak, gitu loh. Ada nggak tentang pemandu wisata ya apa Pak ya, yang bisa menjelaskan lah maupun Jembatan Lapoili maupun tentang masjid yang tadi ataupun wisata lain di sekitar situ. Silakan Pak. Ya, oke baik. Saya kebetulan dari Dinas Pariwisata melalui bidang pemberdayaan sumber daya pariwisata. Sejak tahun 2019 kami sudah melakukan pelatihan pemanduan. Oke. Termasuk pelatihan homestay pengelolaan destinasi. Dan di tahun 2020 kami juga melakukan pelatihan kepemanduan Pak, yang diikuti 52 orang, termasuk dari Desa Wewangi. Oke. Nah, kemudian di tahun 2021 ini kami mengembangkan tentang kegiatan Pokdarwi Pak. Oke. Kelompok sadar wisata. Supaya menjadi satu kesatuan, bahwa setiap ada desa wisata di situ harus ada kelompok sadar wisata untuk membackup dan mendukung segala upaya yang ada di desa wisata. Oke. Jadi intinya sih pelatihan support dari Dinas Pariwisata sudah banyak lah Pak ya. Ya. Misalnya. Sudah. Oke. Sip. Dan selalu kami melibatkan dari Desa Wewangi karena memang di sini mempunyai keunggulan masalah wisata ini. Nah, sehingga kami kalau ada pelatihan tidak terlepas melibatkan Desa Wewangi. Oke, sip. Oke, kok ada lagi kok? Pertanyaan mungkin ini salah satu yang terakhir sih Pak, untuk Pak Kadis boleh sama Pak
Iya. Kadis juga boleh. Pak, kira-kira kalau misalkan kita berkunjung nih setelah berwisata di Buton Selatan, ada nggak sih Pak cenderamata atau oleh-oleh yang wajib nih kita bawa pulang ke daerah kita masing-masing dari Buton Selatan? Saya siapkan untuk cenderamata-nya, Pak. Oh enggak Pak, ini ditanya Pak. Jadi mungkin Bapak bisa jelasin. Iya. Itu kenapa saya siapkan Jadi- cenderamata-nya ketika Bapak berkunjung ke Buton Selatan, khususnya Desa Babuangi, itu merupakan ucapan terima kasih kami kepada Bapak berdua. Bukan Pak. Bukan Pak, ini secara umum Pak. Kami Tanya terima kasih, Pak. Secara umum pada saat Oh, tapi kalau misalkan Jadi, mau dikasih ke kita, that's, nggak apa-apa juga sih Pak. Nggak, Pak Hiro, sebenarnya kami dari Dinas Pariwisata sudah mendorong ini. Mm-hmm. Memang pentingnya cenderamata itu sebagai suatu souvenir yang dibawa oleh pengunjung. Mm-hmm. Kami dari Dinas Pariwisata mendorong silakan membuat desain yang punya khas tentang jembatan lingkar. Oke. Apakah kunci Betul. atau baju yang baju kaos yang digambarnya itu jembatan lingkar. Oke. Kami sudah usulkan itu di Pak Desa. Betul ya Pak. Jadi memang itu satu paket sih Pak. Jadi wisatanya dapat, terus ya di sana bawa kenang-kenangannya apa ya buat pulang ya. Karena ada. Gitu. Iya. Ya, Pak, saya kasih ini sedikit Pak ya. Kebetulan memang di komite seleksi kami ada salah satunya itu wakil rektornya STP Trisakti Pak. STP Trisakti, dan beliau tuh sangat welcome sekali. Mungkin nanti kalau Bapak ada kesempatan pada saat ke Jakarta, saya akan bawa berkunjung ke STP Trisakti untuk bertemu dengan beliau, untuk ngobrol-ngobrol. Karena Siap. beliau sendiri sangat open Pak. Contohnya gini Pak, waktu kami menghandle festival Danau Sentani di Jayapura, Betul Jayapura, kami kebetulan yang ditunjuk jadi pelaksananya. Itu kami bikin semacam workshop itu mengenai sagu. Potensi di sana itu kan sagu. Nah, bikin itu kami minta dari STP Trisakti dan mereka siapkan. Trisakti, ya. Mereka siapkan dulu gitu. Nah, dan saya tahu STP Trisakti ini juga punya tim yang bisa untuk bikin cenderamata, Pak. Jadi nanti mereka akan lihat potensi di Buton Selatan ini apa, gitu ya. Mungkin ada pisang nona itu, ada apa lagi? Bisa jadi pisang nonanya nanti dibikin jadi kering, Kak, dikeringkan, Pak, jadi keripik. Gitu loh, bisa seperti itu. Nah, mereka tuh akan support, akan bantu untuk hal seperti itu. Jadi next time Bapak ke Jakarta, kita coba, Pak. Oke, siap. Nanti kami kalau ke Jakarta nanti kami hubungi Mas Hiro supaya bisa kami dipertemukan dengan Pak Direktur Trisakti. Betul. Nanti silakan. Kemudian Pak Hiro, silakan. kami beberapa bulan lalu kami sudah mulai menjalin komunikasi dengan Ketua DBSNU Nusantara Indonesia, Pak Mangku yang dari Bali. Kami mencoba mendesain sebuah kegiatan tentang pelatihan pembuatan souvenir dari limbah jati. Oke, betul. Dan insya Allah tahun 2022 ini kami akan mewujudkan tentang pelatihan itu dan semua tenaga ahlinya dari Bali, Pak. Oke, sip, Pak. Untuk sana banyak pelatih jati. yang ada di Buton Selatan. Di sana banyak jati. Alhamdulillah, ada jati. Ada jati ya. Oh, oke. Ada jati. Oke, ya. Good, Pak. Ya, memang. Jadi memang yang harus diangkat itu justru potensi wilayah sendiri sih Pak gitu loh. Adanya jati ya pakai jati gitu loh. Adanya pisang ya pakai pisang gitu loh. Daripada harus datangkan. Jadi kebetulan. Nah, kebetulan Sampulawa ini Desa Wangi berada di Kecamatan Sampulawa. Sampulawa merupakan penghasil jati dan limbah-limbah jati itu masih ada sampai sekarang. Oh gitu. Ya, oke Pak. Iya. Pas banget itu Pak jadinya. Oke. Jadi untuk mendukung souvenirnya Desa Wangi tadi. Ya, siap. Oke. Pak, kita nggak berasa udah hampir 1,5 jam ngobrol-ngobrol, Pak. Gitu. Sekarang di sana udah jam 17, Pak ya? Jam 5 ya? Jam 17:15. Dia 15, Pak. Pak, bisa coba diperlihatkan, Pak, biar bisa lihat audiens ini loh pemandangannya. Seperti ini loh. Kan sudah menjelang sunset itu, Pak ya? Ini Mas Hiro ada bonsai ini yang melekat di batu ini. Oh, bonsai melekat di batu. Oke. Ini harganya ratusan juta ini. Wih. Wow. Tapi dibiarin kayak gitu, Pak. Nggak bisa diambil orang nanti, Pak. Jadi dijual ya, Pak ya? Oh, ini sudah dijaga, ada penjaganya sini. Oh, ada penjaganya ya. Wih. Ini dua-duanya gambarnya bagus sekali. Pak Kades bagus, Pak Kades juga bagus. Oke. Jadi bisa lihat nih. Ini virtual tour, Pak. Virtual tour buat para calon wisatawan ini. Mas, sana teluk yang saya maksud tadi ada teluk. Ya, bagus sekali, Pak. Dijelaskan, Pak, misalnya ini
Sambil jalan Bapak jelasin. Gitu, Pak. Berapa meter? Ini kalau kita keliling di jembatan Lingkar Lapoili ini, ya lumayan karena ini bundar sekali, ada dua bundaran. Ya lumayan kalau 200 meter ada ya, keliling. Oke. 200 meter, 200. Oh, 200 meter ada. oke. Kemudian ini ada kita bisa pengunjung, lihat sana. ada Ini penjual ada ini. Teluk Sampulahan, Pak. Silakan Ada Pak, silakan. Teluk Sampulahan. Oke. Ini bisa, ini live. Oke. Wah, cakep ini Pak. Kita pada Ini diam, Pak. tadi asap Ya. Ini lautnya lagi pasang ya, Pak? Ini ada. Iya, lagi mau pasang ini sementara Iya, dipasang. proses. Ya. Oke. Ini pengunjung baru turun itu pengunjung. Oke. Baru mulai berdatangan. Oke, Pak. Pak, kalau cuaca sendiri di sana, Pak, banyaknya hujan atau gimana, Pak? Untuk sementara banyak hujan. Banyak Pak. kemarau. Oke. Banyak hujan. Banyak hujan. Untuk penetapan. Oke. Jadi kalau untuk berkunjung ke Jembatan Lapoili sendiri bagusnya bulan-bulan apa tuh Pak yang oke Pak biasanya? Kalau bagusnya itu di akhir-akhir tahun ini, akhir-akhir bulan ini atau awal bulan? Awal bulan. Ya, itu sudah musim kemarau panjang itu. Oh, Tiap bulan atau Juli. bagaimana, Pak? Ye, Tiap Diulang, bulan kok. atau seperti apa, Pak? bagaimana Pak? Halo? Bulannya bulan Juni maksudnya Pak, bulan Juli. Iya, bulan Juni ini ya. Iya. Agustus ini sudah pasmi Pak kita berkunjung. Oke. Oke. Karena itu sudah masuk musim kemarau. Oke. Kalau kemarau kenapa Pak Bang Pak? Langitnya cerah. Iya. Oke. Ya, sip. Kemudian saya tambahkan juga sedikit di Desa Babuwangi ini merupakan salah satu pusat potensi wisata yang sangat besar. Oke. Pertama di Babuwangi ini ada benteng luasnya 2,4 hektar yang dibangun oleh leluhur di Jazirah Pulau Buton pada masa lampau. Dilengkapi 2 buah meriam besar. Tujuannya para leluhur membangun benteng di Desa Babuwangi ini. Tujuannya untuk menjaga kawasan Pulau Buton dari gangguan perompak dan bajak laut. Kemudian di Desa Babuwangi juga ini ada masjid tua. Pertama mungkin di Sulawesi Tenggara yang didirikan oleh Syekh Abdul Wahid pada tahun 1527. Kemudian di Desa Babuwangi juga ini ada juga situs sejarah yang namanya Perahu Wasalamata. Perahu itulah yang digunakan Sara Nawulio pada masa lampau sholat di Ternate. Oke. Sangat luar biasanya itu perahu. Nanti bunyi gendang di Ternate, baru para leluhurnya kami berangkat ke Ternate dengan perahu Wasalamata itu. Oke. Hanya berapa menit aja biar pesawat lewat, mungkin lajunya pesawat lewat. Pesawat kalau dari Buton ke Ternate itu masih memakan jam. Kalau itu mungkin menit saja, Pak. Oke. Itu fakta. Luar biasa Pak ya. Gitu. Jadi ada di Desa Babuwangi ini semua potensi wisata. Oleh sebab itu, besar sekali harapan saya sebagai kepala desa mewakili seluruh masyarakat agar kiranya pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dapat membantu kami dalam rangka percepatan pembangunan fasilitas-fasilitas yang belum dapat kami bangun karena 2 tahun belakangan ini kami keluarkan dana desa juga untuk pembayaran BLT 1 miliar. Waduh. Sehingga dapat dapat mengurangi lagi pembangunan fisik. Ya. Begitu Pak. Kemudian kami juga, saya atas nama pribadi sebagai ketua tim TPKM sudah melaksanakan kegiatan dan tanggung jawab kami, sosialisasi dengan masyarakat, pembagian masker. Lalu kemudian kami juga sudah baca doa bersama tim PPKM, tokoh masyarakat, tokoh adat dalam rangka untuk menjaga, meminta kepada para leluhur di Masjid Tua itu semoga dari pemerintah desa, kabupaten, provinsi sampai pusat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala kemana saja berada. Amin. Terhindar dari wabah virus
COVID-19. Itu doa dan harapan kami. Bapak berdua masih sehat-sehat Pak. Berarti COVID-nya Amin, amin, amin. Amin, amin. Kami juga hari Di sini ini, kan daerah laut. kami juga hari ini doakan hari ini walaupun baru sebatas kita bertatapan muka melalui HP, tetapi kami doakan semoga Bapak berdua diberikan umur panjang, kesehatan, Amin. Makasih Pak. rezeki, anugerah, nikmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Pak. Terhindar dari segala wabah virus corona. Dilindungi di mana saja berada bersama keluarga. Oke, amin. Pak, saya mau tanya sedikit Pak. Itu kan masjid tertua ada di sana Pak. Pasti saya yakin Lebaran pasti ramai di sana Pak ya. Rame Pak, rame. Ya, Idul Fitri, Idul Adha ini juga pasti ramai Pak ya. Karena di atas itu merupakan salah satu masjid yang sangat sakral. Sangat-sangat. Oke. Karena di atas itu 15 tahun itu berdiri masjid tua di puncak gunung di hutan ini, baru masuk keraton. Keraton itu 15 tahun selisihnya, ini duluan. Oh, masjid duluan Pak, baru keraton. 15 tahun dengan keraton Buton. Oke. Duluan masjid yang ada di desa Wabuwangi ini. Oke. Pak, terus benteng itu Pak dulu dibangun oleh siapa Pak? Portugis? Sarana Bolio. Toko-tokonya Buton. Kerajaan. Oh, Iya, toko-toko kerajaan Buton, Kesultanan Buton, iya Pak. Kerajaan. Tapi Bapak Luasnya bilang, itu 2,4 hektar. ya, tadi Bapak bilang ada meriam, Pak. Berarti mereka sudah Ya. kenal teknologi meriam saat itu, Pak? Berarti sudah ada. Tembok batu. Tembak batu. Oke. Oke. Temboknya batu. Mas Hira, Iya, Pak. Mas Hira. Iya, Pak. Ini ada miniaturnya Maryam di atasnya gazebo. Iya, betul. Turnya ya. Oke. Ada mana? Ada. Iya. Itu ada di Ada atas. miniatur sana. Oh. Ada di atas. Iya, betul. Oh. Iya, ada di atas gazebo itu Pak. Ada meriam Pak. Wah, betul, Pak. Artinya Unik itu, Pak. Artinya filosofinya bahwa Maryam yang ada di benteng sana di bawah di jembatan Di jembatan Lingkar Lingkar, sebagai Pak. miniaturnya. Oh, boleh. Waduh, Iya. Pak, tolong sejarah yang Bapak ceritain itu jangan sampai hilang, Pak. Kalau bisa ditulis dalam bentuk buku atau apa gitu loh. Kalau perlu Siap. dibikinkan semacam kayak apa ya? Kayak tugu sedikit lah ceritakan sejarah tentang itu di sana, Pak. Gitu loh. Siap. Karena nanti kalau enggak cuma mulut ke mulut bisa hilang, Pak, ceritanya tersebut. Betul Sayang. Pak, betul. Gitu. Betul Pak. Ya. Oke, Pak, sepertinya ini udah 1,5 jam kita. Iya Pak. Nanti Bapak pulang ke sorean, tapi saya lihat sih emang oke banget sih, Pak. Saya yakin pokoknya sunset di sana sih luar biasa. Gitu, Pak. Ini sudah mulai mau masuk sunset. Iya, betul. Makanya. Ada pesan-pesan khusus, Pak, untuk para wisatawan yang akan datang ke sana mungkin gitu loh. Silakan Pak Kades dan Pak Kadis, silakan. Kades. Musim. Oke, baik Mas Hiro. Jadi kami selaku Dinas Pariwisata Buton Selatan, memang untuk bisa berkunjung di Buton Selatan ini tidak hanya di Jembatan Lingkar Lapoli, semua punya spot-spot yang menarik, Pak. Iya, betul. Karena kita ada 3 pulau yang berada di 4 kecamatan yang ada di kepulauan, maka mau tidak mau semua itu perlu dikunjungi, Pak. Oke, siap. Ada di komunitas Jeruk Siompu sebagai agrowisata yang kami usulkan juga di Anugerah Pesona Indonesia, tapi yang tahun ini hanya masuk Jembatan Lingkar Lapoli. Kemudian ada Kabura-Burana. Di situ wisata alam, ada kolam yang sangat alami. Oke. Nah, Alaminya gimana? apalagi Alaminya gimana, Pak? artinya dingin. Oh, dingin seperti di Puncak Air Bogor. tawar, air laut, Pak. Air tawar. Air tawar. Oke, siap. Oke. Air tawar. Jadi identik dengan itu kalau kita di Kampung Daun itu ada mengalir, Oke. tapi kalau di Kabura-Burana ini kan dia ada kolamnya, kolam renangnya. Oke, siap. Gitu. Dan alhamdulillah pengunjung sudah luar biasa dan kami sudah pungut retribusi. Jadi untuk rekomendasi untuk bisa berkunjung di Buton Selatan ini sangat banyak, Pak. Jadi tidak usah diragukan lagi. Oke, siap. Oke. Intinya sih worth it lah, Pak ya, untuk berkunjung ke sana, Pak ya. Iya, siap. Ya. Oke. Pak Kades mungkin ada yang mau disampaikan pesan-pesan? Mungkin sudah cukup Pak Kadis tadi. Oke, siap. Oke, Pak. Seperti biasa, di akhir ini kita biasanya bacakan pantun. Karena 17 Desember 2020
pantun itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO Oh, iya. milik Indonesia. Iya. Gitu loh. Jadi kita harus kita mulai angkat lah supaya budayakan berpantun tersebut. Oke, siap. Betul ya. Oke. Mungkin dari Riko duluan nih. Riko, ayo Ko. Oke, Mas Riko, silakan. Ini pantun ini khusus untuk Buton Selatan nih Pak. Oh, siap. Ke pinggir pantai, perahu melaju. Asik. Ya, Cakep. cakep. Ulang ya Pak, semangat ya. Ke pinggir pantai, perahu Ya. melaju. Cakep. Cakep. Membawa ikan di dalam peti. Mantep. Mantap. Jembatan Lapoili selalu dituju. Asik. Asik. Buton Selatan selalu di hati. Bagus banget Pak pantunnya. Ayo Pak Kades, silakan Pak Kadis. Pak Kades ada pantunnya? Saya tidak ada. Kalau gitu saya Pak. Ya. Pak Kadis saja, Pak Kadis. Oke. Buah salak baru dipetik. Cakep. Oh, Taruh buahnya di tanah rata. Mantep. mantap. Banyak wisata yang cantik-cantik. Asik. Cuma jembatan Lingkar Lapoiri puaskan mata. Oke, Pak. Terakhir dari saya Pak pantunnya sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih dulu Ya. untuk para audiens Ya. yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Pak Kadis dan Pak Kades. Terima kasih untuk waktunya. Amin. Oke, akhir kata saya tutup dengan pantun Pak ya. Oke. Ya. Anak dara di pinggir kali. Oh, Cakep. Ini kali lewat jembatan. Mantap. Mantap. Mari kunjungi jembatan Lapoili, asik. Asik. lingkar keindahan kebanggaan Buton Selatan. Ya. Oke, Pak, jangan lupa pantunnya coba di-chat ke saya biar nanti kami masukkan di caption-nya. Amin. Oke, Amin. siap. Pak Kades dan Pak Kadis, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Pak, sama-sama. Pertemuan kita, mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti di lain waktu. Amin. Pada saat malam puncak api di musim. Oke, amin. Mudah-mudahan kami bisa masuk ke Palembang. Siap Pak, kami tunggu Pak di sana. Oke Pak, sampai bertemu lagi. Selamat sore. Amin. Ya, Amin. sore. Dadah. Terima kasih Buton Selatan. Amin. Ya.